warahmatullahi wabarakatuh. Allah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alaihi pada waktu perang Khaybar di malam hari beliau mengumumkan kepada para sahabat bahwa bendera ini akan saya serahkan pada di antara kalian yang akan mampu membawa kemenangan bagi dakwah ini, bagi peperangan ini, bagi sabilillah ini. Kemudian semua para sahabat ini pada ketika besok harinya dari sejak malam sampai hari mereka menginginkan supaya bendera itu diserahkan pada mereka. Jadi bukan pas sender-sender, tapi semuanya mengharapkan supaya Rasulullah itu memberikan bendera itu pada mereka, gitu kan. Kemudian bertanya, siapakah gerangan yang beruntung mendapatkan amanah memegang bendera ini? Kemudian besoknya para sahabat berkumpul, kemudian mereka mencari Rasulullah SAW mencari siapa di antara mereka yang tidak yang mengabsen, dan ternyata ada yang diabsen. Ternyata ada satu yang tidak ada, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya, kemana Ali? Ali sedang sakit mata, sehingga dia tidak bisa. Malah yang lagi sakit kemudian ditanya oleh Rasulullah dan kemudian disuruh diambil. Kenapa engkau tidak berangkat? Kalau anda tidak adil sakit mata. Kemudian Rasulullah meludah kepada ke matanya Ali dan kemudian mengusapkan ke kedua matanya dan seolah-olah tidak pernah dia mendapatkan sakit mata. Dan kemudian bendera itu diserahkan pada Ali. Jadi para sahabat semuanya ingin ini ya, tidak sender-senderkan kamu aja, kamu tidak. Tapi semuanya ingin supaya bendera itu mereka yang menerima. Tapi ternyata kesempatan itu diberikan pada Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian Ali bertanya, apakah aku harus memimpin peperangan ini sampai mereka itu pada tewas, gitu kan? Kemudian bahwa tidak seperti itu, tetapi datangilah pekarangan mereka, sudut-sudut rumah mereka, sehingga dan membawa kebaikan ini, ya, bawa dakwah ini kepada mereka sampai ke relung hati mereka, sehingga mereka mengetahui mana yang kepada siapa Allah dan Rasulnya, hadirkan Allah dan Rasulnya pada ke rumah mereka. Ya, innafillahillahimakumullah. Jadi pertanyaan yang ditanyakan pada Ali bin Abi Thalib itu adalah, berjalanlah perlahan-lahan sehingga engkau datang di halaman perkampungan mereka dan ajaklah mereka untuk masuk Islam dan beritahukan ke mereka keuntungan untuk dalam din ini. Ini adalah ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini pada waktu perang Khaybar adalah bahwa bendera sebagai sebuah pimpinan daripada dakwah itu dan peperangan itu, semua para sahabat ingin supaya bendera itu, ya, amanah itu kepada mereka, ya. Tapi ternyata Allah memilih pada Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian ketika Ali bertanya pada Rasulullah SAW, apakah saya wajib memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita semua atau dalam Islam? Ya. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa berjalanlah perlahan-lahan sehingga engkau datang ke halaman perkampungan mereka, ajaklah mereka untuk masuk ke dalam Islam dan sebagainya. Itulah memang misi kenabian yang filahullah, dan itu misi itu yang sebenarnya yang sekarang ini menjadi tugas kita semua sebagai ulama, gitu ya, menjadi lokomotif daripada pergerakan dakwah ini sehingga bisa masuk ke dalam relung-relung, ke dalam penjuru pekarangan dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dan sebagainya, sehingga dakwah ini masuk dan diterima oleh semuanya. Itulah bahwa kemudian tidak salah bahwa kemudian Allah sampaikan di dalam surat Al-Imran, tugas daripada kita semua adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Al-Imran ayat 4, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, kepada al-khair, kepada kebaikan. Apa
kebaikan itu, ciri daripada kebaikan adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ciri kebaikan adalah menyuruh pada berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan pastinya sebuah kepastian bahwa orang-orang yang khair, yang menyuruh pada kebaikan itu akan mendapatkan muflih, akan mendapatkan kemenangan. Dan kita berdasarkan sendiri dengan ilmu fillah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap panggilan dalam 5 kali berturut-turut, ya, dalam sehari kita dipanggil dengan azannya ketika hayya al shalah, hayya al falah. Orang-orang yang menyeru, memenuhi seruan untuk berangkat sholat, hayya al shalah, maka sesungguhnya pasti mereka akan mendapatkan al falah, kemenangan. Jadi kalau seandainya seorang mukmin, ya, kita tidak merasa mendapatkan kemenangan dari tentang sesuatu apapun itu, hatta terhadap sakitnya pun kita merasa tetap bahagia, ya terus dan jamari, ya, kita mendapatkan, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat dirinya. Ketika sakitnya pun sebuah kemenangan adalah manakala ketika kita menjadikan ini sebagai bentuk Allah ingin menguji kita, Allah sedang menaikkan derajat kita, dan Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Itu adalah aflah itu sendiri, kemenangan itu sendiri. Dan iman fillah rahimakumullah, bagaimana para sahabat mereka bisa menggapai kemenangan-kemenangan itu, karena memang syah-syah mereka, jiwa-jiwa mereka selalu diliputi dengan perasaan selalu ingin menolong orang lain, selalu ingin semangat untuk membawa kebaikan, tidak pernah berhenti hingga hingga maut menjemput. Pada titik ini insyaallah mudah-mudahan Allah kita menjadi bagian daripada gerbang ini, menjadi bagian daripada kampus ini, ya. Setiap apa yang kita lakukan insyaallah akan membawa kepada khair, kebaikan. Amin. Ya. Kata-kata al-khair sendiri dalam Al-Quran itu diulang 188 kali, ya, dalam hampir 60% ayat, 45 surat di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang kebaikan itu, karena memang itu menjadi sebagai tugas kita, tugas kenabian, tugas risalah, dan tugas dakwah ini, ya. Mudah-mudahan kita bersama dengan gerbong ini, kita bersama dengan kampus ini menjadi bagian daripada penyeru, menjadi bagian daripada bendera kebaikan yang akan selalu kita kibarkan ke seluruh penjuru Amin. Pandeglang, Banten, dan tanah air ini. Insyaallah aku syukuri Anda. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.